warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hirnisa, mahasiswi Politeknik Diksi Input Serang, semester 4 dari program studi sekretari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan bahasa Indonesia dalam aspek perguruan tinggi. Ada 4 aspek yang akan saya bahas, yaitu yang pertama aspek menulis, aspek membaca, menyimak, dan berbicara. Oke, saya akan membahas satu persatu dari keempat aspek tersebut. Yang pertama yaitu aspek menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu karangan, catatan, atau informasi. Menulis juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif, ekspresif, yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam menulis juga memiliki tujuan yang akan saya bahas salah satunya aja, yaitu tujuan penugasan. Tujuan penugasan yaitu menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan karena kemauan sendiri. Dalam aspek menulis, memiliki 7 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan penugasan. Yang kedua, tujuan altruistik. Yang ketiga, tujuan persuasif. Yang keempat, tujuan informasi atau tujuan penerangan. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Yang keenam, tujuan kreatif. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan salah satunya aja, yaitu tujuan penegasan. Di mana tujuan penegasan ini, tujuan penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, di mana tulisan tersebut bukan karena kemauan sendiri, melainkan karena ditugaskan. Misalnya, seorang mahasiswa ditugaskan untuk menulis sebuah rangkuman atau resume oleh dosennya. Adapun manfaat menulis yaitu dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Seringnya kita menulis akan semakin sering memperluas dan memperbanyak kosakata yang akan kita dapat. Yang kedua, dapat memperlancar tulis menulis. Nah, dengan seringnya kita menulis juga akan membuat kita lancar dalam menulis, maupun menulis cepat, menulis lambat itu akan semakin mudah dan semakin lancar. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan suatu gaya penulisan tersendiri. Nah, dengan seringnya kita menulis, kita dapat mengembangkan gaya penulisan tersendiri, mau gaya letter atau gaya seperti biasa, itu dapat dikembangkan dengan seringnya kita menulis. Adapun jenis-jenis menulis yaitu jenis menulis eksposisi, jenis menulis deskripsi, jenis menulis narasi, jenis menulis argumentasi, dan jenis menulis kedua. Saya akan menjelaskan keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca. Membaca adalah suatu aktivitas di mana kita bisa melihat suatu tulisan dan kemudian kita memahami isi tulisan tersebut. Nah, membaca juga merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan tersebut, walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Adapun tujuan membaca, yaitu tujuan behavioral, di mana tujuan ini disebut dengan tujuan tertutup. Yang kedua, tujuan ekspresif. Tujuan ekspresif atau tujuan terbuka ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca, pengarahan diri, membaca penafsiran, dan lain sebagainya. Adapun manfaat membaca, yaitu memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum, dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna. Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Jenis-jenis membaca. Dalam jenis-jenis membaca, saya akan menjelaskan 5 jenis membaca, yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring yaitu membaca dengan menggunakan suara. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati atau membaca senap, di mana membaca tersebut tidak terdengar oleh siapapun atau orang lain, hanya bisa terdengar oleh diri sendiri.
Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan berusaha memahami isi bacaan tersebut. Yang keempat, membaca cepat. Membaca cepat, membaca yang lebih mengutamakan kecepatan dalam memperoleh informasi-informasi. Yang kelima, membaca teknik. Membaca teknik lebih merujuk pada suatu sistem untuk membaca yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga yaitu saya akan bahas tentang aspek berbicara. Pada keterampilan bahasa Indonesia, pada aspek berbicara di perguruan tinggi, ada 3 tipe berbicara di depan umum dengan baik dan efisien, yaitu yang pertama, berbicara dengan menggunakan presentasi. Presentasi merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Yang kedua yaitu tipe seminar, yaitu merupakan pertemuan ilmiah dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli, di mana yang berwenang dalam bidang tersebut. Yang ketiga yaitu pidato, merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan, di mana pidato juga mempunyai tujuan secara umum, yaitu tujuan informatif, tujuan persuasif atau instruktif, tujuan edukatif, dan tujuan entertain. Oke, di pembahasan terakhir yaitu aspek menyimak. Di sini saya akan menjelaskan aspek menyimak di perguruan tinggi itu seperti apa. Menyimak merupakan sebuah jenis mendengarkan, dan menyimak juga yang meminta upaya kesadaran mental, di mana keterampilan menyimak ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyimak adalah satu jenis mendengarkan dan menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Menyimak juga memiliki 2 tujuan, yaitu menyimak umum dan menyimak kritis. Dengan menyimak, kita dapat memahami informasi yang orang lain sampaikan. Cara melatih kemampuan menyimak, yaitu yang pertama, menyimak dan mengulang materi yang telah diberikan, di mana seorang mahasiswa itu menyimak dengan cara mengulang materi yang telah diberikan oleh dosen. Yang kedua yaitu menyimak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen atau dari pemateri, di mana tujuannya untuk menyimpulkan suatu informasi yang telah diberikan oleh pemateri tersebut. Yang ketiga yaitu menyimak interaktif, di mana menyimak interaktif ini untuk membangun kemampuan lisan dalam komunikasi interaktifnya. Nah, seorang mahasiswa juga harus bisa interaktif, harus mampu interaktif komunikasi kepada dosen atau pematerinya, agar bisa menyimpulkan sebuah informasi dari materi yang telah diberikan. Oke, baik, segitu aja video pembahasan kali ini. Karena video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you di next video.